Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah materi dari studi kasus, yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia dan manajemen kepemimpinan organisasi. Dalam studi kasusnya yaitu UKM Sepak Bola UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, yang pertama mengenai pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, dan memberi penghargaan serta penilaian. Nah, dalam hal ini, karena dalam sebuah organisasi, manusia atau SDM sangat dibutuhkan guna menggerakkan sebuah organisasi. Apabila di dalam organisasi tidak ada anggota SDM, maka sudah dipastikan organisasi tersebut tidak akan berjalan. Yaitu selanjutnya mengenai tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui manusia. Dalam artian ketika manusia atau SDM yang ada dalam organisasi itu bekerja dengan baik, maka organisasi akan berhasil. Yang kedua yaitu mengenai sistem SDM atau manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi. Nah, dalam artian di mana sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dijadikan sebuah keunggulan, begitu. Yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup MSDM UKM Sepak Bola Sunan Gunung Jati Bandung. Yang pertama yaitu perancangan organisasi dalam artian perencanaan. Nah, dalam sebuah organisasi rancangan sangatlah dibutuhkan untuk jangka panjang yaitu mengenai visi dan misi dalam sebuah organisasi, yaitu UKM Sepak Bola UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kedua dalam ruang lingkup MSDM yaitu staffing organisasi. Staffing organisasi ini yaitu salah satu fungsi manajemen, yaitu berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dini, dari merekrut anggota, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap anggota dapat memberikan daya guna maksimal bagi sebuah organisasi. Nah, itu. Dimana kaitannya dengan UKM Sepak Bola UIN Sunan Gunung Jati, bahwa setiap anggotanya mampu memberikan daya guna untuk kemajuan UKM Sepak Bola UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang ketiga yaitu pengembangan anggota. Nah, dalam hal ini UKM Sepak Bola UIN Sunan Gunung Jati yaitu mengadakan latihan, yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu, guna selain itu juga memberikan teori-teori teknik-teknik dasar serta mempraktekkan teori-teori dan teknik-teknik dasar yang telah diberikan guna mengembangkan setiap anggota, mengasah skill bermain sepak bolanya. Dan yang keempat yaitu komunikasi. Nah, komunikasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting, merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam manajemen SDM-nya. Ya, begitu. Selanjutnya yaitu mengenai perekrutan anggota UKM Sepak Bola UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, perlu kita ketahui bahwa salah satu teknik untuk mengisi kekosongan dari struktur organisasi yaitu melalui proses rekrutmen.
Nah, yaitu di mana proses rekrutmen itu yaitu mencari, menemukan, menarik para calon anggota yang kapabilitas untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Nah, begitu. Adapun hal yang berkaitan dengan UKM sepak bola UIN Sunan Gunung Jati dalam hal perekrutan anggota baru yaitu dengan mengadakan tatap muka dalam artian interview, yaitu tanya jawab mengenai seputar pengetahuan mengenai UKM, mengenai sepak bola dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya setelah mengadakan interview maka diadakanlah juga fun game, yaitu bermain futsal dan sepak bola dalam artian menjalin silaturahmi dengan erat begitu. Yang ketiga barulah terdapat orientasi atau pengenalan mengenai UKM sepak bola UIN Sunan Gunung Jati kepada peserta baru, anggota baru, dan perekrutan kepengurusan juga begitu. Selanjutnya yaitu materi mengenai pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal ini kaitannya dengan UKM sepak bola UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengembangan SDM yaitu merupakan upaya mengindikasi adanya pergerakan menuju organisasi yang lebih baik. Ya jelas, karena ketika kita mengembangkan SDM atau anggota-anggota dalam organisasi, maka yang kita harapkan yaitu bagaimana organisasi tersebut maju dan dapat berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, pengembangan sumber daya manusia juga ini memiliki peran vital dalam upaya mengarahkan, memotivasi, peningkatan dan pengembangan keterampilan anggota guna mencapai efektif dan efisien dalam organisasi. Nah, dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia UKM Sunan Gunung Jati Bandung, UKM sepak bola UIN Sunan Gunung Jati Bandung yaitu dengan mengadakan jadwal tetap latihan sepak bola setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, dalam hal ini UKM sepak bola UIN Sunan Gunung Jati memberikan teknik-teknik dasar bermain bola, terus latihan fisik, terus teori-teori bermain sepak bola. Nah, setelah diberikan, kemudian dipraktekkan. Nah, dipraktekkan, jadilah sebuah berkembang pemain-pemain atau anggota-anggota yang di dalam UKM sepak bola sehingga dapat bermain sepak bola dengan baik. Nah, begitu. Selanjutnya mengenai kepemimpinan organisasi UKM sepak bola UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pertama mengenai gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat seseorang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Jelas, karena pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya atau anggota-anggotanya guna mencapai sebuah tujuan. Pemimpin memiliki peran penting menentukan arah jalannya suatu organisasi. Nah, begitu. Dalam hal ini kaitannya dengan UKM sepak bola UIN Sunan Gunung Jati yaitu di mana kepemimpinannya itu dilakukan secara musyawarah. Pertama mengadakan terhadap musyawarah kepada pembina, EXOF. Setelah musyawarah diadakan barulah diputuskan hasil yang terbaik dari musyawarah tersebut. Adapun hambatan kepemimpinan yang sering yang terjadi pada UKM sepak bola Sunan Gunung Jati saat ini yaitu di era COVID ini terdapat beberapa hambatan. Yang pertama kurangnya komunikasi karena adanya pandemi dengan anggota dan juga ada saling mengandalkan karena pandemi COVID tersebut. Nah, satu sama lain. Jadi hambatannya yaitu dalam hal komunikasi. Nah, mungkin bisa tidak dapat feel-nya ketika tidak bertatap muka langsung begitu. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.